Stunting diartikan sebagai kerdil atau pendek. Ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi dalam waktu yang cukup lama, terutama di 1000 hari kehidupannya. Pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30% balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri penyakit stunting itu? Jadi, ciri-cirinya yaitu seperti perkembangan otak terganggu, anak kurang cerdas, kurang tangkap, dan kurang lincah. Dan yang lebih penting, saat dewasa nanti, anak akan mudah terkena penyakit seperti darah tinggi, penyakit jantung, bahkan dapat menyebabkan kanker. Tahu nggak sih penyebab stunting itu apa aja? Nah, status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Lalu, kekurangan gizi di masa mulai hamil. Karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Faktor lain juga dapat memicu stunting adalah jika anak terlahir dengan kondisi sindrom alkohol janin atau fetus alkohol syndrome. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebih pada saat hamil. Selanjutnya yaitu penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi, menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu. Selanjutnya pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak yang meningkatkan resiko stunting. Selanjutnya, tidak melakukan pasca melahirkan setelah bayi lahir. Sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitasnya. Hal ini dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang dialami pasca melahirkan. ASI berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Gangguan mental dan hipertensi pada saat kehamilan. Seorang ibu tidak boleh mengalami tekanan mental karena akan berpengaruh pada kesehatan yang dikandung. Faktor sanitasi. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan dapat mengakibatkan stunting. Lalu bagaimana cara mencegah stunting? Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang beresiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa, maka tentu perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Tindakan pencegahan ini sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah masa kehamilan. Yang pertama, pahami konsep gizi. Pastikan Anda mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih saat masa kehamilan. Pahami konsep gizi dengan baik dan terapkan pola asuhan anak. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan pendamping atau MPASI. Makanan pendamping air susu ibu adalah makanan atau minuman bergizi seimbang yang diberikan kepada bayi berusia 6-24 bulan dengan takaran tertentu guna memenuhi kebutuhan gizi bayi.
Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Yang kedua, pilihan menu beragam. Upayakan untuk selalu memberi menu makanan yang beragam untuk anak. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya saat masa kehamilan. 3. Pemeriksaan rutin. Selama masa kehamilan, ibu perlu melakukan check up atau pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh mengalami anemia atau kekurangan darah karena akan mempengaruhi janin dalam kandungan. Kontrol tekanan darah ini bisa dilakukan saat check up rutin. 4. Pentingnya ASI. ASI atau air susu ibu mengandung banyak gizi baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Dalam ASI terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah stunting. 5. Konsumsi asam folat. Asam folat berperan penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Zat ini juga dapat memengaruhi resiko gangguan kehamilan hingga 72%. 6. Tingkatkan kebersihan. Faktor sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu fokus yang bisa Anda lakukan untuk mencegah stunting pada anak. Untuk mencegah stunting melalui sanitasi, Anda disarankan memilih produk-produk kebersihan tubuh yang efektif melindungi dari kuman berbahaya. 7. Terbatasnya layanan kesehatan. Kenyataannya, masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Baiklah, itulah tadi hasil paparan materi tentang stunting. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.